Alkisah pada zaman dahulu kala, di tanah Jawa Tempo dulu ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Beliau dikenal sebagai Prabu Tapa Agung. Prabu Tapa Agung mempunyai seorang istri yang dikaruniai dua orang putri yang kini sudah dewasa dan sangat cantik jelita. Akan tetapi, sifat kedua putrinya sangatlah berbeda. Kedua putri tersebut bernama Purbararam dan adiknya Purbasari. Hingga akhirnya pada suatu hari, sang permaisuri Prabu merasa cemas karena usia sang Prabu sudah terlalu tua untuk memimpin kerajaan di negeri ini. Kanda, sepertinya usiamu sudah tua untuk memimpin kerajaan ini. Bagaimana jika kita serahkan kerajaan ini kepada salah satu putri kita? Kamu benar, sebaiknya kita serahkan tahta ini kepada Purbasari Putri Sulung kita. Bagaimana dengan Purbararang? Jadi kita sudah merawat mereka dari sejak kecil. Dan menurutku Putri Purbasari ini yang pantas untuk meneruskan tahta. Selang beberapa hari, Prabu Tapa Agung memerintahkan Dayang memanggil putrinya untuk memberitahukan hal ini, bersamaan dengan upacara penyerahan tahta kerajaan. Dayang, marilah. Panggillah kedua putriku kemari. Ini Tuan, kami akan memanggil Tuan. Rang dan Purbasari pun menghadap kepada ayahandanya pada upacara penyerahan tahta kerajaan. Apa? Ayah akan menyerahkan tahta kerajaan ini kepada Purbasari, sedangkan aku anak sulungmu. Ayah tidak adil. Menurutku hanya kamu yang pantas menjadi ratu, bukan kakakmu. Apakah kamu bersedia menerima tahta dari ayahanda? Upacara penyerahan tahta segera dilangsungkan. Semua rakyat bersorak-sorai atas upacara penyerahan tahta tersebut. Ternyata Purbararang mempunyai niatan jahat untuk mencelakakan adiknya. Ia bersama tunangannya pergi untuk mencari seorang nenek sihir di tengah hutan dengan harapan dapat membantunya dalam menjalankan niat jahat. Akhirnya Purbararang menggagalkan Purbasari sebagai seorang ratu kerajaan. Datang, ayo cepatkan jalannya. Sabar Linda, ini sedang jalan. Sampailah mereka di tengah hutan dan mereka pun menemukan rumah nenek sihir itu. Hihihi, sedang apa kalian kemari? Linda, ayo kita pulang saja. Jangan takut anak muda, aku tahu maksud kedatangan kalian ke sini ingin mencelakakan seseorang. Wah, nenek ini hebat sekali ya. Kalau kami di situ apa maksud dan tujuan kami, tapi nenek ini sudah tahu. Ini, berikan ramuan ini kepada Purbasari, lalu dia akan mengalami penyakit kulit yang aneh. Terima kasih, Nek. Ini ada kepingan emas untukmu. Setelah mendapatkan ramuan itu, Purbararang dan Indrajaya bergegas pulang menuju kerajaan. Esokan harinya, sambil duduk-duduk santai di taman, Purbararang membawakan secangkir minuman yang akan diberikan kepada Purbasari. Antarkan minuman ini ke Purbasari. Sepengetahuan Dayang, Purbararang memberikan ramuan yang diberikan nenek sihir dan Purbararang membawakan minuman kepada Purbasari. Silahkan dinikmati adikku. Terima kasih, Kakak. Mereka pun menikmatinya. Hingga keesokan harinya, di kerajaan pun terdengar heboh bau amis yang menusuk hidung. Ternyata bau amis dan busuk tersebut berasal dari kamar Purbasari. Pengawal, bau amis dan busuk apakah ini? Ya, bau busuk ini berasal dari kamar Purbasari, Permaisuri. Tidak mungkin. Bau ini berasal dari kamar Purbasari.
Purbasari adalah anak yang bersih dan wangi. Sudah bagi tahu. Wah, ternyata bau busuk ini dari tubuh Purbasari. Usir aja dia dari kerajaan ini daripada menimbulkan resah masyarakat. Kau benar Bararang. Batik. Sekarang bawa dia keluar dari kerajaan ini sebelum masyarakat tahu tentang hal ini. Baiklah, saya akan membawa Putri Purbasari jauh dari ini. Pati pun membawa Putri Purbasari ke hutan yang jauh dari pemukiman rakyat. Sampailah Pati dan Purbasari di hutan. Sabar Tuan Putri, semoga Tuan Putri selalu dalam lindungan Tuhan. Terima kasih telah menguatkanku. Jangan khawatir, aku akan persediaan makanan untukmu di sini. Terima kasih atas semuanya. Sementara itu di kerajaan terjadi kekacauan karena ulah sifat buruk Purbararang kepada rakyat-rakyatnya. Tolong kami Ratu, kami sedang melewati. Berani kali kalian kepada saya. Dayang, usir mereka. Saya tidak ingin melihat orang-orang seperti mereka. Tapi Ratu, tolong Ratu. Jahat sekali ya, Ratu Purbararang. Kamu baru tahu banyak dan Purbasari. Pantas saja, Prabu Tapa Agung lebih memilih Purbasari daripada Purbasari. Tapi kemana Purbasari sekarang ya? Kan dia sedang berpenyakit sehingga dia diasingkan oleh sana. Bisa saja dia diguna-guna oleh kakaknya sendiri. Di tengah hutan belantara, Purbasari hidup dengan damai yang ditemani oleh berbagai macam hewan. Di antara hewan tersebut ada seekor kera berbulu hitam yang misterius. Lutung Kasarung selalu menggembirakan Purbasari dengan mengambilkan bunga-bunga yang indah serta buah-buahan. Pergilah dari sini dan jangan mendekat denganku. Tenanglah, Tuan Putri. Aku tidak akan mengganggumu. Kamu bisa berbicara? Ya, aku dulunya adalah burung indah. Namun, karena aku melakukan kesalahan, aku dikutuk dan diasingkan. Wah, kita senasib. Bagaimana kalau kita berteman saja? Aku memanggilmu Lutung Kasarung yang artinya lutung yang tersesat. Baiklah, ini ada sedikit makanan untukmu. Karena kau terlihat sangat lapar. Terima kasih. Akhirnya mereka berteman baik. Pada saat malam bulan purnama, Lutung Kasarung berdoa memohon agar air ini dapat menyembuhkan sang putri dari penyakit aneh itu. Dan benar saja, airnya mengandung obat yang sangat harum. Dan keesokan harinya, Lutung Kasarung menemui Purbasari dan memintanya untuk menyirami air tersebut di kulit yang terkena penyakit aneh itu. Air ini dan tuangkan untuk Baiklah, akan kuturuti kemauanmu. Tak lama setelah ia menyirami air itu, sesuatu terjadi pada kulitnya. Kulitnya menjadi bersih seperti semula dan ia menjadi cantik kembali. Purbasari sangat terkejut dan gembira. Setelah itu, Lutung Kasarung mengantarkan Purbasari kembali ke istana. Betapa terkejutnya Purbararang dan Indrajaya. Ia tak percaya melihat adiknya kembali seperti semula. Karena takut akan tergantinya tata kerajaan, Purbararang memberi syarat bagi sang adik. Aku akan memberikan syarat kepadamu. Jika kamu bisa memenuhi syarat ini, kamu akan menjadi ratu di istana ini. Jika tidak, aku akan menjadi ratu di istana ini. Pada saat itu, Purbararang dan Purbasari menunjukkan pasangan mereka. Baik, apa itu syaratnya? Pasangan siapa yang paling tampan akan menjadi pemenangnya. Ini pasangan si Indrajaya, bagaimana dengan pasanganmu? Lutung Kasarung. Namun, tanpa disangka-sangka, Lutung Kasarung berubah menjadi sosok pria yang sangat tampan dibandingkan dengan Indrajaya. Oh tidak, artinya aku harus keluar dari istana ini. Tidak usah tinggal bersamaku ini. Terima kasih adikku, maafkan aku selama ini sudah jahat kepadamu. Aku sudah memaafkanmu.
Selamat.